Sahabat muda, malam hari ini saya dikasih satu tema yang menarik ini ya. Tema tentang bagaimana caranya kita melepas dari ketergantungan atau kecanduan. Tidak terbatas ini kecanduannya. Masalahnya kecanduan itu bukan saja mabuk, minum, tapi ada banyak hal kecanduan. Nah memang ini seringkali jadi dilema bagi kita semuanya. Bahkan kadang-kadang karena masa mudanya belum berhenti, dibawa sampai tua itu. Nah yang repotnya anak-anaknya pada ngikut semua, ya toh. Yeah. Bapaknya ngomong, jangan rokok deh, tapi bapaknya ngerokok. Nah itu repot ya toh. Yeah. Itu fakta dan akhirnya anak-anak banyak yang lepas. Wis sembunyi-sembunyi juga melakukan hal yang dilakukan oleh orang tua. Dan ini berbahayanya kalau sampai keterusan dari generasi muda kita ini, kalian ini sudah stop. Kalau ada yang bapakmu yang kecanduan sampai bapakmu tok, jangan sampai kamu meneruskannya nantinya. Nah, bagaimana cara memutus rantai ini? Kitab Amsal 23 ayat 7 berkata dalam bahasa Inggrisnya begini, di dalam bahasa Inggrisnya, bagaimana orang itu berpikir, demikianlah dia. Nah, ketika seseorang yang kecanduan terikat, itu pasti pikirannya dia berkata, aku gak bisa lepas. Aku tuh seperti ini sudah bertahun-tahun. Wis kadung bahasa Jawanya, terlanjur. Nah ketika kita sudah memikirkan itu, padahal firman Tuhan berkata bagaimana orang itu berpikir, demikianlah dia. Biasanya orang yang hidup ketergantungan karena pikirannya pun dipenuhi bahwa hidupku tuh memang sudah seperti ini, aku susah untuk lepas. Nah, saudaraku, jadi ketika kita mulai berpikir bahwa kita itu kecanduan, pikiran kita dipenuhi dengan itu, maka ini akan terus-menerus menjadi satu mata rantai, turun-temurun, yang enggak diputuskan. Nah sekarang kalau firman Tuhan berkata bahwa bagaimana orang itu berpikir, demikianlah dia, berarti sebenarnya ini kebenaran berbicara tergantung kepada pikiran kita. Jadi kuncinya adalah di pikiran. Ketika seseorang pikirannya itu dipenuhi dengan hal yang positif, yang kita gerakkan, kita lakukan apa? Positif. Tetapi begitu ada pikiran negatif dan kita, bahasa Jawanya kita makne, kira-kira gerakan kita apa? Negatif, benar kan? Nah itulah sebabnya sebenarnya firman Tuhan itu sudah menyatakan bagaimana pikiranmu, demikianlah kamu. Nah yang jadi masalah sekarang, saudaraku, jangan engkau berpikir tentang kecanduanmu terus menerus. Dan gak selesai-selesai. Sekarang mari kita ubahkan, ganti pikiranmu. Di dalam kitab Efesus, saya membacanya ya, saya merenungkannya. Ini di dalam kitab Efesus dituliskan begini di dalam Efesus 4, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Dan baik-baik, manusia lama kita itu menyesatkan kita, harus kita tinggalkan. Bagaimana caranya? Apakah seseorang ketika percaya Yesus otomatis dia sudah lahir baru, otomatis hidupnya langsung berubah 100%? Enggak ya. Karakternya itu harus berubah dari hari ke hari. Berhubung dengan manusia lama, caranya begini, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Oke, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, roh kita baru, ada bekal nomor 1. Yang kedua, itu yang roh yang baru itu wewenangnya Tuhan. Kita nggak bisa memperbaruinya, oke? Itu istilahnya bukan wadah kita untuk memperbarui roh itu. Itu yang bisa hanya Tuhan Yesus saja. Nah sekarang bagian kita adalah pikiran. Mau nggak pikiran kita ini kita ubahkan? Nah, terus gimana caranya? Mau tahu bagaimana cara mengubahkan? Karena pikiran nggak bisa ditengking ya. Pikiran ditengking blank lah, nanti gila loh ya. Kosong itu pikirannya. Nah, cara mengubahkan
ini membunuh, ini merusak bait Allah. Rokok ini adalah musuh saya. Pikirkan itu, setiap kamu pegang rokok, oke lah, mungkin pertama kali kita menaruh itu di pikiran kita, kita masih bisa merokok. Genep 7 hari, pikiranmu kamu penuhi dengan firman, dengan perkataan bahwa rokok itu bikin aku sakit, makanya harus aku lawan. Kita masukkan di pikiran kita, pasti menurun. Masalahnya kita seringkali malas untuk berpikir benar. Gak dilawan. Itu rokok, apapun juga deh. Rokok, pornografi. Pornografi kan gak ada orang tahu. Yang tahu cuma dia sama Tuhan toh. Bapak ibumu ya gak tahu lah. Kalau kan kita sudah pegang HP masing-masing kan, ada kuota loh. Gak ada yang tahu. Saudaramu juga gak ada yang tahu. Tapi ada Tuhan yang tahu kan. Nah, bagaimana caranya melawan kalau sudah namanya kecanduan? Orang kecanduan itu kalau tidak mendapatkan kayak sako, wah lah itu kok siksa berat. Satu-satunya jalan adalah setelah kita sadari bahwa di dalam diri kita ada roh Allah yang besar, pikiran kita harus kita ubah. Bagaimana caranya mengubah? Baca Alkitab, mulai memperkatakan. Setiap kamu mau kecanduan, langsung ngomong pikiranmu tuh, masukkan ke pikiran, ini menghancurkan, ini membuat aku masuk neraka, ini tidak boleh aku kerjakan, karena ini berkenaan dengan masa depanku akan hancur. Coba kalau itu dimasukkan dalam pikiran kita seperti itu, kira-kira kita bertindak lagi tidak lama-lama? Berhentilah. Benar kan? Kalau itu dimasukkan. Coba gini aja dah, Deva. Kamu jalan, umpamanya dari rumahmu keluar rumah, terus lewat itu jalan apa itu? Kalau mau jalan ke PJAM itu ya, Panjaitan. Di Panjaitan itu ada lubang yang banyak dan membuat kamu jatuh. Terus lubangnya bertambah-tambah. Jadi paling cepat tuh enaknya lewat Panjaitan, tapi bolak-balik kamu jatuh. Supaya kamu tidak lewat gitu lagi, kamu apa yang kamu buat? Menghindar dengan pertama kali kamu akan menghindar, kamu pasti berpikir, wah aku tiba, bener kan? Aku jatuh di sana. Oh babak bundas aku, iya kan? Iya. Nah, dengan kamu berpikir begitu, otomatis kamu ambil langkah menghindar kan? Ya putar jauh sedikit nggak apa-apa lah daripada babak belur di situ. Belum lagi yang kena ada pengumuman dicolek macan. Coba, ini kan dari pikiran, iya kan? Nah, pikiran itulah sebenarnya yang sangat menentukan kita. Jadi bagiannya Tuhan adalah memperbarui roh kita, bagian kita adalah mengubah pikiran kita. Ketika ini disatukan, klop, pasti lepas. Nggak mungkin nggak. Karena masalahnya ada roh Allah. Beda kalau nggak ada roh Allah. Ini benar-benar setengah mati sekalipun mengubah pikiran jauh lebih lama daripada orang yang hidupnya tidak ada roh Allah. Jadi di situ kekuatan kita. Bagaimana? Apapun bentuk kecanduannya. Karena ketika roh kita diperbarui dan pikiran kita diperbarui, maka saya percaya kita bebas. Kita putuskan rantai. Ayo sahabat muda, putuskan rantai kecanduan itu. Kalau orang tuamu, nenekmu, kakekmu, engkongmu, siapa saja di dulu, wah kecanduan itu bolehlah judi ini, makanya saya ini aja kecenderungan. Putuskan. Caranya gimana? Kita sadari bahwa roh Allah ada dalam diri kita dan kita ubah pikiran kita. Oke? Adakah yang mau? Kenapa? Ini baik rokok, minum, pornografi, apalagi kecanduannya, makan. Perkataan bela. Perkataan. Istilahnya bahasa itu latah gitu loh. Bahasa kotor. Bahasa kotor tuh loh. Ini juga kecanduan ya, kayak terikat begitu ya. Iya. Kan kalau ada Tanpa sadar kan. jadi kebiasaan gitu loh bela. Ketemu temannya, hai so, gitu ya. Enggak gitu, enggak marung biasanya kan gitu. Nah, rasa nggak marung kan? Bener. Karena itu kan dirasa. Dan rasa itu muncul ketika pikiran kita
kebanyakan. Kan pengennya rasa marem loh. Coba sekarang mulai perhatikan ketika kita terbiasa ngomong kotor. Ketika ngomong cepu kotor, mulai pikirkan, aduh, ini perkataan kotor yang di dalam Alkitab tidak boleh. Dan ini tidak memberkati. Semua perkataan harus aku pertanggungjawabkan sekali waktu. Ayatnya kan ada di Yesus pasal 3, pasal 4. Nah kalau kita sadar itu, kita masukkan di pikiran kita terus. Oke lah, mungkin biasanya tiap hari akan berkurang 2 hari sekali, akan berkurang 3 hari sekali. Asal kita terus memasukkan di pikiran kita. Kita berkata seluruh perkataan omong kosong kita. Apalagi omong kosong aja harus dipertanggungjawabkan. Apalagi perkataan kotor. Bukankah itu harus kita pertanggungjawabkan? Wah ini gawat, ini mengurangi bagianku di kerajaan surga. Dan ketika kita berpikir seperti itu, ya otomatis lah seluruh otak kita, tubuh kita ini digerakkan oleh pikiran loh. Pasti berkurang. Nggak mungkin dah. Ya seminggu berkurang, 2 minggu berkurang lagi, 3 minggu, sebulan hilang lah. Tapi harus terus loh ya memasukkan itu tadi. Kita harus mempertanggungjawabkan seluruh perkataan. Harus dicoba. Karena ada roh Allah dalam hidup kita. Ya. Kita yang Tuhan mau. Sehingga kita memutus rantai cukup kekerasan. Itu juga kayak orang. Jadi gini, yang biasa dididik dalam kehidupan keras di rumahnya, itu biasa akan melakukan hidup pun keras. Otomatis itu. Jadi tuh kita harus putus mata rantai. Generasi muda sekarang ini, ayo tolong generasi muda, putuskan mata rantai itu. Sudahlah, jangan, gak usah nyalakan bapakmu, emakmu, engkongmu, gak usah. Kesel kita tuh capek. Udah, jangan. Tapi kita putuskan sebagai generasi muda ini, aku tidak akan melakukan kesalahan yang pernah dilakukan oleh nenek moyangku. Aku putuskan karena aku tahu firman Tuhan. Saya ingat, saya dididik juga keras. Nah, kalau saya istilahnya tidak nurut, papa saya akan ambil saya, dimasukkan di kamar mandi, dikunci. Maksudnya supaya saya diam dan tidak nakal lagi. Tahu yang saya perbuat ketika saya punya anak? Tak gitu kan? Itu si Grace kena itu. Masuk kamar mandi tak kunci, maksudnya diam. Tapi setelah saya lihat kebenaran, saya mulai belajar. Oh salah. Langsung anak itu kira-kira beranjak mungkin SD, saya berkata, nak, mama saya salah ternyata. Itu keras itu, nggak bener itu didikan. Saya peluk dia, saya minta maaf. Jadi kita harus putuskan mata rantai ini. Tapi saya juga tanya anak saya, kita anakmu ya kok gitu nih ya? Iya, dia ngomong gitu loh, ini loh. Otomatis, dan kapan putusnya? Perubahan pikiran dan kesadaran akan roh. Itulah ada yang Kalau pacaran menurut standarnya sebagai kita itu berbuat Kristus itu bagaimana yang benar supaya kita tuh tidak kecanduan gitu, gimana supaya kita tuh lebih terarah di dalam Tuhan. Ya, karena di di lingkungan kita itu sudah umum kalau pacaran dengan cara mereka. Nah, ini akan berdampak bagi kita anak-anak Tuhan. Kadang-kali ya kita berpikir, ya itu tadi, mulai lagi berpikir orang itu sudah umum gitu itu. Ketika kita berpikir seperti itu, kita akan melakukannya. Tapi kalau kita berpikir kembali kepada firman bahwa kita ini bait Allah, kita ini anak Allah, beda dengan orang yang tidak ada roh Allah, yang menghalalkan. Coba ya, bagi mereka kalau pacaran pegangan tangan, terus dipeluk-peluk, dicium, oke, nggak masalah kalau cuma seperti itu. Katanya begitu. Tapi bagaimana firman Allah? Kalau engkau melihat perempuan dan engkau mengingininya, engkau
menghakimi, saya tidak menghakimi siapapun juga. Ya mungkin ada yang gandeng tangan juga nggak apa-apa, ya sudah, nggak terasa, maksudnya nggak ada pikiran-pikiran yang lain, cuman sebagai istilahnya kalau nyebrang, tapi kalau nyebrang, kalau kemana-mana, apalagi ini anak laki-laki, yud, dengar baik-baik, kalau kau nyebrang dengan temanmu wanita, gandeng dia. Nyebrang gak mau gandeng, bareng duduk dewe gandeng-gandeng. Itu namanya gak gentle itu namanya. Nyebrang dibiarkan ditabrak sepeda motor. Ketika nggak ada nyebrang, nggak ada apa, maunya pegangan tangan begini. Ya ngapain pegang tangannya ketika dia mau jatuh? Gak usah dipegang, nanti mikir yang enggak. Jadi kembali lagi, isi pikiranmu dengan firman. Jadi sebenarnya begini, di dalam kekristenan itu nggak ada begini. Ini nggak boleh, ini boleh. Ini dosa, ini tidak dosa. Bukan seperti itu. Itu kan Taurat. Ini dalam perjanjian baru itu, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kalau saya pegang tangan pacar saya masih bisa berpikir kudus? Mesti ngerti sopo, rakyatnya sih ngerti loh. Nelek Reva, iya toh? Kamu udah punya pacar belum? Belum. Seandainya Reva dipegang pacarnya, Reva masih bisa nggak mikir apa-apa. Nah tapi si pacarnya gue iso nggak berhenti untuk tidak mikir apa-apa. Masalahnya di situ. Nah yang tahu kita mikir apa-apa sama tidak itu sob. Wong itu di dalam sini. Masa kita mau menipu diri sendiri? Nah, Amsal berkata orang yang menipu diri sendiri itu orang yang paling, itu kayak orang bebal dah. Orang paling malang itu. Gimana? Puas? Puas. Seperti itu ya, standarnya. Standarnya. Ya kalau tapi kita sudah umum lah Bu Ella. Masa kita tidak boleh kolot? Loh, bukan soal kolot atau tidak kok. Ngapain kok kolot? Bukan. Tetapi apakah engkau bisa membatasi dirimu, pikiranmu, hatimu? Sebab yang tahu cuma kita sama Tuhan gitu loh. Nah, sekarang ganti saya lempar tanya ke ini kaumlah muda. Kalau kamu duduk dengan orang yang kamu cintai, terus kira-kira kamu memeluk dia, apakah rasamu cukup memeluk tak atau kira-kira mengudara kemana-mana? Bagaimana? Hah? Cukup lanjut. Bagaimana? Apakah bisa? Orpa yang sudah menikah, bagaimana dulu? Bukankah harus dibatasi? Kalau enggak, karena itu setrum. Nah, orang enggak cinta duduk jejero ya ora enak apa-apa ya, ora krasa apa-apa. Wong enggak ada cinta.